Oke, selamat pagi. Saya akan menjelaskan mengenai hasil dari project based learning kami untuk mata kuliah karakter building Pancasila yang akan dijelaskan oleh saya Erika Rizky selaku mahasiswa dari manajemen bisnis BINUS Online Learning. Pada penelitian ini kami melakukan penelitian mengenai dampak pekerjaan layak untuk kehidupan sehat dan sejahtera studi pada masyarakat di Indonesia. Pertama, kita akan membahas latar belakang dan rumusan masalah. Kesehatan dan kesejahteraan merupakan dasar penting untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan. Dalam tujuan pembangunan SDGs ini, pada poin ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, menegaskan pentingnya menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan di masyarakat, namun di Indonesia sendiri, faktor sosial itu yang terjadi seperti lingkungan kerja yang tidak sehat menjadi tantangan besar, serta banyaknya pekerja yang menghadapi beban kerja berlebih, tekanan psikologis, dan minimnya akses jaminan kesehatan. Yang akhirnya hal-hal ini membuat kontribusi para pekerja di perusahaan itu menjadi menurun. Nah, pertama yang sering kita temui adalah lingkungan kerja yang tidak sehat. Lingkungan kerja yang tidak sehat itu berpengaruh terhadap apa namanya kesehatan mental serta kesehatan fisik untuk pekerja itu sendiri, yang mana akan berdampak dengan efektivitas dan hasil kerja dari pekerja itu sendiri. Lingkungan kerja yang tidak kondusif itu seperti beban kerja yang berlebihan, tekanan psikologis, terus suasana kerja yang penuh stres dapat memicu berbagai gangguan kesehatan mental seperti stres kronis, kecemasan, burnout, dan depresi, serta hilangnya kefokusan dan munculnya rasa lelah pikiran yang dapat menyebabkan kelelahan lain. Hal itu tentu sangat berpengaruh pada kinerja pegawai itu sendiri. Yang kedua, ada terlalu banyaknya lot pekerjaan yang diberikan. Jadi, lot pekerjaan yang berlebihan ini biasanya eh, disebabkan oleh ketidakjelasan peran dan konflik di tempat kerja. Ketidakjelasan ini terjadi ketika para pekerja tidak memahami dengan jelas tugas dan tanggung jawab mereka sendiri, sehingga menimbulkan kebingungan dalam bekerja. Konflik peran ketika konflik peran ketika harus memenuhi beberapa tuntutan yang saling bertentangan. Misalnya harus menyelesaikan tugas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu tuh dapat meningkatkan stres secara signifikan. Selain itu juga keseimbangan antara tuntutan pekerja dan kemampuan pekerja juga menjadi penyebab beban kerja berlebihan dan tidak sesuai dengan keterampilannya. Lalu selanjutnya ada tekanan psikologis. Stres kerja yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan gangguan fisik seperti kelelahan, sakit kepala, dan gangguan tidur, serta masalah mental seperti kecemasan dan depresi juga dapat terjadi. Lalu dari ketiga hal tersebut yang terjadi, kekurangannya adalah minimnya akses kesehatan di perusahaan itu sendiri. Biasanya di kantor, kesehatan mental itu belum terlalu menjadi perhatian. Padahal mental itu sendiri menjadi salah satu biasanya menjadi penyebab utama pekerja tumbang atau menjadi kurang efektif dalam bekerja. Selama ini kesehatan mental itu dianggapnya belum terlalu penting. Padahal kesehatan mental itu sendiri yang membuat fisik kita sehat. Jadi fisik yang sehat itu berawal dari mental yang sehat. Selanjutnya, hasil temuan kami di lapangan adalah terjadinya perilaku atau interaksi kurang baik atau antar pegawai yang mencerminkan lingkungan kerja menjadi tidak sehat. Nah, ini contohnya adalah di salah satu perusahaan eh, anggota kami, yaitu adanya senior yang memberikan arahan kepada juniornya atau atasan memberikan arahan kepada bawahannya, namun dengan cara menjatuhkan di depan umum dengan kata-kata yang tidak baik. Eh, Baiknya adalah ketika memberikan arahan atau teguran tidak di depan umum dan tidak menjatuhkan. Selanjutnya adalah adanya pemberian beban pekerjaan yang tidak dibagikan secara merata atau sesuai tupoksinya.
Nah, hal ini tuh biasanya kenapa bisa dijadi pemberian tupoksi secara berlebihan? Biasanya terjadi karena atasan memberikan kepercayaan kepada satu pegawai. Mendapatkan kepercayaan dari atasan memang hal yang positif ketika kita memilikinya. Namun, kalau pelimpahan tugas yang diberikan itu secara masif atau tidak terkendali, tidak sesuai tupoksinya, itu juga menjadi hal yang salah. Lalu selanjutnya, adanya pegawai atau pekerja yang mengalami sakit atau masuk rumah sakit akibat kurangnya istirahat karena banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Atas pemberian beban kerja yang berlebihan ini, ada pegawai yang sakit, seperti sakit tipes, asam lambung, karena kekurangan waktu untuk istirahat serta pola makan yang tidak teratur. Lalu selanjutnya, minimnya perusahaan atau manajemen yang menyediakan layanan kesehatan mental di kantornya. Jadi di kantor itu masih jarang ya seperti yang menyediakan tenaga kesehatan mental seperti penyediaan psikolog, perusahaan untuk berkonsultasi, lalu tidak adanya ruang sendiri untuk merenung ketika sedang merasa burnout atau merasa stres atas kerjaan yang diberikan. Jadi sifatnya layanan kesehatan yang tersedia di kantor itu baru layanan kesehatan yang untuk fisiknya, seperti penyediaan P3K dan ruang UKS lainnya. Cuma belum ada yang concern untuk kesehatan mentalnya. Lalu solusi yang dapat diberikan adalah untuk perusahaan itu sebagai berikut. Perusahaan harus menyediakan manajemen beban kerja yang proporsional, memberikan dukungan sosial dari atasan, program pelatihan manajemen stres dan kesehatan mental, serta penerapan work from anywhere untuk mengupayakan work-life balance. Lalu untuk pekerjanya sendiri, diharapkan untuk mengembangkan keterampilan manajemen waktu, teknik, relasi, dan strategi pengelolaan stres, dan mendapatkan dukungan sosial dari atasannya. Lalu selanjutnya, memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pelatihan yang tersedia dari perusahaan secara maksimal. Lalu berpartisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan kerjanya melalui forum resmi seperti serikat pekerja. Selanjutnya adalah refleksi pribadi. Eh, Kami selaku Binusian memiliki peran penting yaitu untuk memahami social awareness dan critical thinking and creative thinking. Jadi, mahasiswa diharapkan untuk mampu menganalisis dan terlibat aktif dalam penyelesaian permasalahan sosial di sekitarnya. Penelitian ini juga mendorong kami untuk lebih kritis dan dalam mempertimbangkan kondisi kerja di tempat kerja dan menjadi lebih aktif dalam mendukung inisiatif yang menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan manusiawi untuk kebaikan bersama. Hal itu juga merupakan penerapan dari and think- critical and creative thinking. Jadi, penelitian ini juga menunjukkan hubungan erat antara tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada poin 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta poin 3 kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Sebagai individu, saya merasa perlu untuk lebih memperhatikan masalah ketenaga kerjaan, mendukung lingkungan kerja yang aman, dan menghargai hak-hak pekerja lainnya. Karena refleksi ini kami menyadari bahwa pekerjaan penting bukan hanya sebagai kebutuhan ekonomi, namun juga sebagai fondasi untuk kehidupan yang sehat dan sejahtera. Terima kasih.